Sudah kelihatan. Kade bahaya takana buku. Itu nah tutup lagi botolnya. Halaman 117 itu ada gambar anak-anak yang sedang berkemah. Lalu menyalakan api unggun. Nah, kalau kita menyalakan api unggun pasti terasa hangat. Dan itu namanya perpindahan kalor secara radiasi. Jadi langsung ke halaman 118 kita baca. Perhatikan halaman 118 itu judulnya perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi. Secara konduksi mah dianterkeun teh. Ditangeuy dianterkeun eta secara konduksi. Bukan konduksi, konveksi. Kalau konduksi mah bisa secara atlet. Dititip-titip sampai ke sana. Itu konduksi. Kalau konveksi dianterkeun langsung. Jadi teu mungkin panas matahari dianterkeun langsung ka kipa. Ya, jadi panas matahari mah secara radiasi. Lanjutkan. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini ada soalnya hal-hal penting yang dari dibaca. Cirianku pensil entong kupul pen dina bukuna. Hal penting dari paragraf pertama, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udah. Nah, di situ. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena terdapat dalam atmosfer sampai buruk. Terdapat dalam atmosfer termasuk konduksi yang paling buruk tadugi kadinya. Nya. Dari kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduksi yang paling buruk. Sampai di situ. Ya, kita bereskan dulu bacanya supaya kalian sudah dapat ilmunya dan juga bisa mengisinya. Lanjutkan membacanya. Sudah itu digaris bawahi? Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi. Konveksi itu nudi anterkeun teh. Karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Lalu paragraf kedua. Kita cari hal-hal pentingnya di paragraf kedua. Proses perpindahan ke kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Nah, itu isinya. Proses perpindahan kalor garis bawahi heula we beli ka kantun mada eta merhatikeunana. Perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Sudah sampai di situ, kita lanjutkan untuk membacanya. Dapatkah kamu memberikan contoh lain perantara kalor secara radiasi ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan? Udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Nah, bila ada nanti kalau ada disuruh menulis contohnya seperti itu. Membuat api unggun untuk menghangatkan badan, apalagi menyalakan lilin dan hangatnya terasa hangat, itu secara biasa. Iya, bakar-bakaran dan terasa hangat. Paragraf ketiga, kita perhatikan yang mana yang termasuk hal-hal penting dari bacaannya. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Itu bukan hal penting, itu pertanyaan. Mana? Ibu belum ke situ. Apa yang kamu rasakan? Bukan juga itu karena pertanyaan. Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam,
badanmu akan terasa panas. Hal itu disebabkan warna hitam merupakan penyerapan kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda warna berarti di sini ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Tadugi kadinya hal pentingnya. Nah, Ibu lanjut masih di paragraf ketiga karena ini hanya terdapat 3 paragraf. Lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal itu terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Sampai di situ. Silakan lanjut isi halaman 119. Buat paragrafnya itu membuat tabel. Ya, lanjut dijawab hal-hal penting dari bacaan yang tadi Ibu udah kasih tahu hal-hal penting dari setiap paragrafnya. Lalu ke bawahnya, lalu buatlah sebuah diagram yang kemarin diagram yang di papan tulisku Ibu dikasih tahu. Berarti yang di tengahnya judulnya perpindahan kalor secara radiasi. Paragraf ke-1 tulis hal pentingnya, paragraf kedua tulis hal pentingnya, dan yang ketiga sama seperti itu.